Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Zirli Rosa, NIM 1908108003. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar kurikulum PAUD. Yang pertama itu definisi kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata kurir yang artinya pelari dan kurir yang artinya tempat berlari. Pada awalnya, kurikulum itu diartikan dengan sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari dan diselesaikan oleh setiap siswa untuk menempuh pendidikan di lembaga pendidikan dan memperoleh ijazah. Ada dua unsur pokok yang menjadi tekanan dari pengertian kurikulum tersebut. Yang pertama itu isi kurikulum adalah mata pelajaran. Yang kedua itu tujuan utama pendidikan, yaitu agar siswa menguasai setiap mata pelajaran yang diberikan dan akhirnya siswa tersebut berhak menerima ijazah atau sertifikat. B. Perkembangan hakikat. Hakikatnya itu intisari. Kurikulum sebagai pengalaman belajar. Yang pertama itu kurikulum menekankan pada semua pengalaman belajar yang diterima siswa dan mempengaruhi perkembangan pribadinya. Yang kedua itu kurikulum dapat diartikan sebagai semua kegiatan dan pengalaman belajar yang diterima siswa melalui upaya dan tanggung jawab sekolah yang mencakup kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Yang C itu perubahan hakikat. Kurikulum tidak hanya sebatas pada mata pelajaran, akan tetapi seluruh kegiatan belajar, pengalaman siswa di sekolah, dan segala aspek yang mempengaruhi mereka di sekolah, seperti guru, kepala sekolah, buku pelajaran, dan kelas. Perkembangan hakikat kurikulum. Kurikulum sebagai program pendidikan, yaitu program belajar bagi siswa. Dibagi menjadi 3, kurikulum sebagai program belajar bagi siswa yang memuat rencana yang susun secara logis dan sistematis. Yang kedua itu kurikulum adalah suatu rencana tertulis yang mengatur segala hal terkait dengan kepentingan pendidikan. Yang ketiga itu kurikulum merupakan pedoman umum bagi pelaksana pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelesaian kegiatan pengembangan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum PAUD adalah suatu program atau seperangkat rencana tertulis yang disusun secara logis dan sistematis yang berisi tujuan, isi, dan bahan pengembangan yang harus dijadikan dasar atau patokan atau pedoman bagi pengelolaan sistem pendidikan agar terciptanya tujuan pendidikan anak usia dini yang telah ditentukan. Komponen kurikulum dibagi menjadi 4. Yang pertama itu tujuan, yang kedua itu isi atau materi, yang ketiga itu kegiatan, yang keempat itu evaluasi. Kita jelaskan satu persatu. Tujuan kurikulum adalah rumusan tujuan dari setiap program pendidikan yang diberikan dan dicapai oleh siswa. Yaitu yang pertama itu tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan mata pelajaran, tujuan pembelajaran. Yang kedua itu isi materi sebagai bahan pembelajaran yang diberikan ke siswa. Isi kurikulum harus memenuhi kriteria. Yang pertama itu sahih, tingkat kepentingan, kebermaknaan, layak dipelajari, menarik minat. Yang ketiga itu proses kegiatan. Komponen kegiatan memberikan petunjuk bagaimana kurikulum dilaksanakan seperti penentuan pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, metode, strategi, dan teknik, dan media pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak. Yang keempat itu evaluasi untuk mengukur dan memberikan penilaian terhadap proses dan hasil pendidikan. F itu fungsi kurikulum. Yang pertama itu fungsi penyesuaian, fungsi integrasi, fungsi diferensiasi, fungsi persiapan, fungsi pemilihan, dan fungsi diagnostik. Yang G itu peran kurikulum. Dibagi menjadi 4. Peranan konservatif yaitu sarana yang menerapkannya nilai-nilai budaya,
Peranan kreatif yaitu menggali potensi dalam memperoleh kreativitas. Terus yang ketiga itu peranan kritis. Yang keempat itu peranan evaluatif. H itu manfaat kurikulum bagi guru sebagai pedoman untuk merancang, melaksanakan, dan menguasai hasil kebiasaan. Sedangkan bagi sekolah sebagai alat dalam upaya pencapaian tujuan program pendidikan. Yang ketiga itu bagi masyarakat sebagai pedoman atau standar bagi orang tua dalam membimbing proses belajar anaknya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.